Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Brilian Putri Nugroho. Pada video kali ini saya akan membahas tentang profesi kepemimpinan, di mana materi ini meliputi konsep kepemimpinan, etika kepemimpinan, kepemimpinan perilaku etis, dan ilmu kepemimpinan. Pengertian dari kepemimpinan itu sendiri adalah sebuah kemampuan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau menggerakkan pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, konsep dasar kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan seharusnya berasal dari pengaruh sosial, bukan dari kekuasaan atau otoritas. Yang kedua, dalam melaksanakan setiap kegiatan, kepemimpinan sudah pasti membutuhkan keberadaan orang lain. Yang ketiga, kepemimpinan harus memiliki tujuan yang kuat dan jelas. Yang keempat, kepemimpinan bersifat influencing untuk memberikan pengaruh dengan hasil yang sesuai harapan. Dan yang kelima, kepemimpinan harus bertanggung jawab dalam melaksanakan sebuah tugasnya. Jenis-jenis kepemimpinan. Yang pertama, ada kepemimpinan transformasional, merupakan sebuah cara yang dilakukan seorang pemimpin untuk memotivasi dan memberdayakan anggota yang menjadi tanggung jawabnya untuk bekerja sama dalam mewujudkan visi organisasi. Yang kedua, ada kepemimpinan transaksional, merupakan sebuah cara yang dilakukan seorang pemimpin dalam menggerakkan anggotanya dengan menawarkan imbalan atau akibat terhadap setiap kontribusi yang diberikan oleh anggota kepada organisasi. Etika kepemimpinan. Etika kepemimpinan merupakan ilmu mengenai batas yang kentara antara yang baik dan buruk, serta menjadi pedoman pemimpin dalam pengambilan keputusan. Tujuan dari etika adalah menjelaskan bahwa peraturan-peraturan akan mengatur perilaku dan hal-hal utama dalam kehidupan yang bernilai. Nilai-nilai dalam etika kepemimpinan. Yang pertama, integritas. Etika seorang pemimpin harus tegak dan hormat, karena akan diperjuangkan dalam memutuskan apa yang dianggap benar atau tidak. Sehingga dalam bekerja dan berprofesi akan melahirkan nilai integritas. Pemimpin perlu menunjukkan keberanian dan integritas pribadi untuk melakukan apa yang benar. Yang kedua ada loyalitas. Kepercayaan di dalam nilai etika kepemimpinan dibutuhkan loyalitas dengan tujuan adanya hubungan persahabatan, karena loyalitas akan diperoleh dengan dukungan dan dedikasi tugas yang ada pada masa-masa sulit. Yang ketiga, kejujuran. Setiap orang yang ada dalam sebuah organisasi atau perusahaan harus memiliki nilai kejujuran, karena menghadapi rutinitas pekerjaannya dengan jujur, tidak berbohong, maupun menyesatkan informasi kepada orang lain. Yang keempat yaitu bersikap adil. Seorang pemimpin dalam menggunakan kekuasaannya harus bersikap adil. Selain itu, pemimpin harus toleran, berpikiran terbuka, dan mau mengakui kesalahan mereka sendiri. Mereka tidak boleh mendapatkan keuntungan untuk diri mereka sendiri dan tidak memanfaatkan setiap kesalahan orang lain. Dengan demikian, pemimpin mampu mengubah keyakinan dan posisinya sesuai situasi yang terjadi. Dan yang kelima adalah menghormati dan peduli. Ketika seorang eksekutif beretika, dia berbelas kasih, baik hati, dan perhatian. Pemimpin perlu menunjukkan rasa hormat terhadap martabat, privasi, otonomi, dan hak pada karyawan. Selanjutnya, kepemimpinan perilaku etis merupakan suatu prinsip serta keyakinan dan nilai-nilai yang benar dan salah, memberikan gambaran dasar perilaku organisasi sehingga dapat merumuskan dasar atas pemimpin dapat mempengaruhi karyawan untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Dimensi dalam kepemimpinan perilaku etis, yaitu ada keadilan, integritas, orientasi kepada manusia, mengklarifikasikan peran, panduan etis, dan berbagi kekuatan. Selanjutnya, indikator dalam kepemimpinan etis. Yang pertama adalah mengerti dan menjaga perasaan orang lain. Yang kedua, menyelesaikan atau memecahkan masalah dengan rendah hati. Yang ketiga, menghindari pemaksaan kehendak dan tetap menghargai pendapat-pendapat dari orang lain. Yang keempat, mengedepankan proses dialogis dalam menyelesaikan
atau memecahkan masalah. Yang kelima, menyadari kesalahan dan tetap berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dan yang terakhir yaitu mengutamakan sikap yang jujur, disiplin, dan dapat dipercaya. Selanjutnya, ilmu kepemimpinan. Ilmu kepemimpinan merupakan teori yang mempelajari dan menjelaskan bagaimana menjadi seorang pemimpin. Teori kepemimpinan pertama kali dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah teori deskriptif, atau teori yang menjelaskan makna dari suatu hal, dan yang kedua adalah teori perspektif, atau teori yang memberikan arahan dan langkah-langkah melakukan suatu hal. Kemudian, berdasarkan aspek kepemimpinannya, teori kepemimpinan dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah teori kepemimpinan umum. Teori ini membahas mengenai kepemimpinan secara luas dan mencakup semua aspek kepemimpinan. Yang kedua, teori gaya kepemimpinan. Teori ini membahas pola perilaku pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya. Yang ketiga, ada teori kekuasaan. Teori ini membahas kekuasaan atau potensi pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya. Yang keempat, ada teori kepengikutan. Teori ini membahas karakteristik dari pengikut dan perilakunya dalam berinteraksi dengan pemimpin. Yang kelima, teori motivasi pengikut. Teori ini membahas tentang bagaimana seorang pemimpin memotivasi pengikutnya. Yang keenam, ada teori membuat keputusan. Teori ini membahas bagaimana seorang pemimpin membuat keputusan. Dan yang ketujuh, ada teori etika kepemimpinan, di mana teori ini membahas bagaimana kepemimpinan etis yang sesuai dengan prinsip dan nilai dasar dari perilaku organisasi. Baik, itu tadi merupakan pembahasan mengenai profesi kepemimpinan. Bila ada kesalahan dan kekurangannya, mohon maaf. Terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.